Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emre Zabdillah dari kelas 6F NPM 233510513. Di sini saya akan membuat tugas program mobile yaitu membaca arsitektur dan kode dan copy. Baiklah, langsung saja yang pertama bab satu yaitu The Philosophy of Bridge Arsitektur React Native. Di sini capaian pembelajarannya itu memahami perbedaan fundamental antara pengembangan natif, hybrid, dan cross-platform, menjelaskan arsitektur the bridge dan evolusi menuju JSI, JavaScript Interface, menganalisis peran ekosistem Expo dalam pengembangan aplikasi modern, menyiapkan lingkungan pengembangan yang robust dan standar industri, memahami siklus hidup, life cycle, aplikasi React Native ini dari inisialisasi hingga rendering. Yang pertama yaitu native versus hybrid dan cross platform, the battle royale. Dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, kita sering dihadapkan pada dilema klasik yang mirip dengan memilih konsol gaming. Apakah kita harus setia pada satu platform eksklusif atau mencari solusi yang bisa dimainkan di mana saja? Pengembangan natif adalah pendekatan puris di mana kita menulis kode khusus untuk setiap sistem operasi, yaitu Swift atau Objective-C untuk iOS dan Kotlin atau Java untuk Android. Pendekatan ini memberikan performa yang sangat maksimal karena kode berinteraksi langsung dengan hardware dan perantara. Ibarat bermain game PC dengan spesifikasi sultan yang dioptimalkan penuh. Namun kelemahannya sangat jelas dan menyakitkan bagi dompet serta waktu, yaitu kita harus membangun dua aplikasi terpisah dengan dua tim developer yang berbeda. Bayangkan jika sebuah startup harus menggaji dua divisi engineering hanya untuk meluncurkan satu produk yang sama. Tentu ini adalah mimpi buruk bagi efisiensi anggaran. Selain itu, sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS sering kali menjadi masalah logistik yang rumit karena perbedaan kecepatan pengembangan di kedua tim tersebut. Di sisi lain spektrum, kita mengenal pendekatan hybrid, yang pada dasarnya adalah penipuan visual yang cukup cerdik namun sering kali mengecewakan dari segi performa. Aplikasi hybrid sebenarnya adalah sebuah website yang dibungkus dalam cangkang aplikasi web view. Mirip seperti membuka situs web di browser tetapi tanpa address bar di bagian atasnya. Teknologi seperti Ionic atau PhoneGap Cordova mempopulerkan metode ini karena kemudahannya. Jika kamu bisa membuat website dengan HTML, CSS, dan JS, maka kamu bisa membuat aplikasi mobile. Sayangnya, karena ini hanyalah browser yang menyamar, akses ke fitur natif seperti kamera atau sensor seringkali terasa terlambat dan penuh. Pengguna akan segera menyadari bahwa aplikasi tersebut tidak terasa nyata karena animasi yang patah-patah dan respons sentuhan yang kurang presisi dibandingkan aplikasi aslinya. Rasanya seperti memain game AAA, tapi lewat layanan streaming dengan koneksi internet yang putus nyambung, sangat tidak memuaskan. Kemudian hadirlah cross-platform native, kategori di mana reactive, native, dan kompetitornya seperti Flutter bertahta sebagai solusi jalan tengah yang paling masuk akal saat ini, berbeda dengan hybrid yang hanya menampilkan halaman web. React Native benar-benar merender komponen UI asli milik sistem operasi, sehingga tombol yang kamu lihat di layar adalah tombol natif Android atau iOS yang sesungguhnya. Filosofinya adalah learn on, write anywhere, yang berarti kita menggunakan satu basis kode JavaScript untuk mengendalikan sebuah platform sekaligus tanpa kehilangan file aplikasi aslinya. Rex natif tidak sekedar membungkus website, melainkan bertindak sebagai dalang yang memerintahkan sistem operasi untuk menggambar antar muka sesuai keinginan kita. Ini memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi pengembangan satu tim, satu bahasa, dan kualitas pengalaman pengguna yang hampir setara dengan aplikasi natif murni. Mengapa React Native lebih unggul dibandingkan Flutter dalam konteks tertentu? Atau mengapa ia masih bertahan meski teknologi baru bermunculan? Jawabannya terletak pada ekosistem JavaScript yang sudah menjadi bahasa pemrograman paling populer di dunia, yang artinya kolom talenta developernya sangat luas dan melimpah. Jika kamu sudah menguasai React untuk web,
Transisi ke React Native terasa sangat natural karena pola pikir komponen dan manajemen datanya hampir identik. Selain itu, raksasa teknologi seperti Meta, Facebook, Microsoft, dan Shopify berinvestasi besar-besaran untuk menjaga teknologi ini tetap relevan dan performan komunitas yang besar juga berarti jika kamu menemui orang yang aneh, kemungkinan besar sudah ada orang lain yang menyelesaikan dan memposting solusinya di Stack Overflow atau GitHub. Ini adalah faktor of survival yang penting bagi teknologi open source agar tidak mati di telan zaman. Namun kita harus jujur bahwa pendekatan cross-platform ini bukanlah sihir yang sempurna tanpa celah sama sekali. Melainkan sebuah seni kompromi teknik, ada kalanya kita tetap perlu menulis sedikit kode natif, Swift, atau Kotlin untuk fitur yang sangat spesifik untuk membutuhkan performa ekstrim, seperti pemrosesan audio, real-time, atau grafis 3D tingkat tinggi. React Native memungkinkan kita untuk mencampur kode JavaScript dengan modul natif, sebuah konsep yang memberikan fleksibilitas luar biasa jika kita mentok dengan keterbatasan JavaScript. Jadi, meskipun kita mengendalikan JavaScript untuk 95% logika bisnis dan UI, kita masih memiliki pintu darurat untuk mengakses kekuatan penuh perangkat jika diperlukan. Pemahaman tentang trade-off inilah yang membedakan seorang senior engineer yang bijak dengan junior yang hanya fanatik pada satu alat. Kesimpulannya, memilih arsitektur bukanlah tentang mencari mana yang terbaik secara absolut, melainkan mana yang paling tepat untuk konteks proyek dan sumber daya yang kita miliki. Untuk mahasiswa founder startup yang ingin validasi ID secepat mungkin ke pasar Android dan iOS sekaligus, React Native adalah senjata pamungkas yang paling efisien. Kita bisa bergerak cepat melakukan iterasi desain dengan instan dan tetap memberikan produk yang terasa premium di tangan pengguna. Di bab-bab selanjutnya kita akan membongkar bagaimana React Native bisa melakukan sihir ini di back layar. Baiklah, langsung saja ke yang kedua yaitu Under the Hood, Bridge, Trees, dan JSI. Untuk memahami bagaimana React Native bekerja, kita perlu membayangkan sebuah komunikasi yang terjadi antara dua dunia yang terpisah total, yaitu dunia JavaScript, tempat kita menulis logika, dan dunia natif, tempat HP bekerja. Secara default, kedua dunia ini tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. JavaScript tidak paham apa itu UEFI, UEFI di iOS, dan Android tidak peduli apa itu arrow function di JS. Dalam arsitektur lama React Native sebelum era baru. Solusi untuk masalah ini adalah sebuah mekanisme yang disebut the bridge jembatan. Bayangkan bridge ini sebagai seorang penerjemah yang sibuk berlari bolak-balik mengantarkan pesan antara dua orang yang tidak bisa saling bicara. Setiap kali kita ingin mengubah warna latar belakang di aplikasi, JavaScript harus menulis pesan, membungkusnya, dan mengirimkannya lewat jembatan ini ke sisi natif. Proses pengiriman pesan ini menggunakan format yang disebut JSON serialization yang secara teknis mirip dengan mengubah objek kompleks menjadi teks panjang agar bisa dikirimkan. Ketika pesan JSON sampai di sisi native, pesan tersebut harus dibongkar, deserialisasi, dibaca dan kemudian perintahnya dieksekusi oleh sistem operasi untuk memperbarui layar. Proses bungkus membungkus serialisasi dan membongkar deserialisasi ini memakan waktu dan sumber daya komputasi yang tidak sedikit jika dilakukan jutaan kali per detik. Inilah yang sering menjadi penyebab utama aplikasi React Native zaman dulu terasa lag atau patah-patah saat melakukan animasi kompleks atau scroll cepat. Jembat Jembatannya macet karena terlalu banyak truk data yang mencoba lewat di waktu yang bersamaan, menciptakan kemacetan lalu lintas digital. Selain masalah serialisasi, React Native beroperasi menggunakan sistem multi-threading yang memisahkan tanggung jawab kerja ke jalur yang berbeda agar UI utama tidak macet. Ada tiga thread utama yang harus kamu kenal. Main thread, UI thread, yang dimiliki oleh sistem operasi untuk menangani tampilan. JavaScript thread tempat kode kita berjalan, dan shadow thread yang menghitung tata letak layout. Masalah yang sering muncul karena JavaScript thread dan main thread bekerja secara asinkron. Artinya mereka tidak selalu sinkron dalam waktu nyata. Contoh klasiknya adalah saat kamu menggeser daftar yang panjang dengan cepat. Kadang layar terlihat putih kosong saat karena pesan dari JS thread belum sampai ke main thread. Lalu jembatan yang macet tadi. Ketika sinkronan ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi fleksibilitas JavaScript. Namun kabar baiknya adalah dunia React Native adalah berevolusi dengan diperkenalkannya arsitektur yang baru yang bernama JSI, JavaScript Interface.
JS ini adalah game changer yang menghapus konsep jembatan lambat tadi dan menggantikannya dengan komunikasi langsung. Dengan JSI, kode JavaScript kita bisa memegang referensi langsung ke objek C++, bahasa yang dimengerti mesin natif. Seolah-olah JavaScript memiliki kota super untuk menyentuh memori native secara langsung. Analogi mudahnya, jika dulu kita harus mengirim surat lewat pos, the bridge untuk menyuruh teman menyalakan lampu. Sekarang kita punya kendali telekinesis JSI untuk menyalakan lampu itu sendiri secara instan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk serialisasi JSON yang berat, membuat komunikasi antara JS dan native menjadi ribuan kali lebih cepat dan efisien. Bersama dengan JSI hadir juga konsep Fabric, sistem rendering baru, dan turbo modules yang semakin memperkuat fondasi performa React Native modern. Fabric memungkinkan untuk UI untuk dirender secara sinkron jika diperlukan, memprioritaskan interaksi pengguna di atas tugas-tugas lain yang kurang penting, sehingga masalah blank space saat scrolling bisa diminimalisir. Turbo Modules memungkinkan aplikasi untuk membuat model natif hanya saat dibutuhkan saja, lazy loading. Bukan memuat semuanya di awal yang membuat aplikasi lambat terbuka. Dengan arsitektur baru ini, batas performa antara aplikasi React Native, aplikasi Native murni menjadi semakin tipis, bahkan nyaris tidak bisa dibedakan oleh mata telanjang. Sebagai developer zaman now, memahami pergeseran dari Blitz ke JSI ini penting agar kita tahu mengapa kode kita bisa berjalan begitu mulus. Meskipun detail teknis tentang C++ dan trading ini terkadang mengintimidasi, kalian tidak perlu menulis kode C++ secara manual untuk menikmati kelebihannya. Komunitas dan tim inti React Native adalah membungkus kerumitan ini di balik api yang rapi, sehingga kita tetap bisa menulis JavaScript yang bersih dan elegan. Poin pentingnya adalah memahami bahwa di balik kemudahan view dan teks yang kita tulis, ada orkestrasi rumit yang terjadi untuk memastikan performa tetap terjaga. Pengetahuan arsitektural ini akan berguna saat kalian harus melakukan debugging masalah performa di aplikasi skala besar dan nanti. Jangan hanya jadi coder yang ngetik, jadilah engineer yang paham mesin apa yang sedang kalian kendari. Lanjut yang ketiga yaitu the Expo Ecosystem, the cheat code. Jika React Native adalah mesin mobil balap yang canggih namun rumit untuk dirakit, maka Expo adalah mobil yang sudah dirakit lengkap, ditanning, dan siap gaspol langsung di showroom. Eh, Dulu memulai proyek Native murni sering disebut bare workflow adalah mimpi buruk bagi pemula karena kita harus menginstal Android Studio, Xcode, CocoaPods, dan bergelut dengan konfigurasi Gradle yang sering error tanpa jelas alasannya. Expo hadir untuk menyelesaikan penderitaan ini dengan menyediakan seperangkat alat toolchain yang mengabstraksi kerumitan konfigurasi natif tersebut. Dengan Expo, kita tidak perlu menyentuh folder Android atau iOS sama sekali di awal pengembangan. Karena Expo yang akan mengurusnya untuk kita. Ini seperti menggunakan cheat code di dalam game untuk melewati level tutorial yang membosankan dan langsung masuk ke aksi utamanya. Salah satu fitur ajaib dari ekosistem ini adalah aplikasi Expogo, sebuah aplikasi yang bisa kamu unduh di aplikasi Google Play Store atau Apple Store. Di HP fisikmu atau Expogo berfungsi sebagai kontainer atau wadah yang bisa menjalankan kode JavaScript yang kamu tulis di laptop secara real time dan perlu kabel data selama satu jaringan WiFi. Bayangkan betapa cepatnya proses development. Kamu ubah warna tombol di VS Code, tekan simpan, dan boom, tampilan di HP-mu berubah dalam hitungan milidetik berkat fitur fast refresh. Ini memangkas untuk compile yang biasanya memakan waktu bermenit di pengembangan natif konvensional menjadi nyaris nol. Bagi yang laptopnya memiliki spesifikasi kentang, Xpogo adalah penyelamat karena beban kompilasi yang berat tidak terjadi di laptop, melainkan dijalankan oleh engine yang sudah di dalam aplikasi Xpogo tersebut. Namun, Xpogo bukan hanya soal kemudahan di awal, mereka juga menyediakan layanan cloud yang disebut IaaS, Expo Application as Service, yang sangat powerful untuk skala industri. IaaS memungkinkan kita untuk membuat file instalasi aplikasi, aplikasi untuk Android atau IPA untuk iOS di server milik Expo, bukan di laptop kita sendiri. Ini artinya kamu bisa membuat aplikasi iOS meskipun kamu menggunakan laptop Windows atau Linux. Sesuatu yang mustahil dilakukan jika menggunakan cara tradisional tanpa memiliki MacBook. IaaS bertindak sebagai pabrik jarak jauh yang menerima pasangan kode kita.
merakitnya dan mengirimkannya kembali tautan untuk mengunduh aplikasi yang sudah terjadi. Fitur ini mendemokratisasi pengembangan aplikasi mobile, memastikan bahwa siapapun bisa merilis aplikasi ke App Store tanpa terhalang tembok eksklusivitas perangkat keras Apple. Selain itu, Expo memiliki fitur UTA, Over the Air updates yang memungkinkan kita mengirim perbaikan bug atau fitur baru langsung ke HP pengguna tanpa harus menunggu proses review dan Apple atau Google yang lama. Bayangkan ada bug kritis di aplikasi kamu yang membuat aplikasi crash. Dengan UTA updates, kamu bisa memperbaiki kode JS-nya, mengirim update via yes update, dan saat pengguna membuka aplikasi berikutnya, perbaikan itu sudah terunduh otomatis. Ini mirip seperti game online yang melakukan patching kecil saat loading screen, memastikan semua pemain mendapatkan versi terbaru tanpa perlu pergi ke toko aplikasi. Kemampuan ini memberikan agilitas luar biasa bagi tim pengembang untuk merespons masalah di lapangan dengan kecepatan kilat. Tentu saja ada mitos selama yang mengatakan bahwa Expo itu terbatas atau Expo tidak bisa mengakses fitur natif tertentu. Tetapi itu adalah cerita masa lalu yang sudah tidak relevan. Dengan fitur config, plugins, dan pre-build, Expo sekarang bisa menggunakan hampir semua library native yang ada di ekosistem React Native, bahkan yang membutuhkan pengeditan kode native sekalipun. Konsep ini disebut Continuous Native Generation, di mana folder natif Android dan iOS tidak disimpan permanen di proyek kita, tetapi dibuat ulang generate setiap kali kita mau melakukan build. Ini menjaga proyek kita tetap bersih, ringan, dan mudah di maintain karena kita hanya fokus pada ke JavaScript dan konfigurasi JSON saja. Jadi, untuk mata kuliah ini dan mungkin untuk sebagian besar karir profesionalmu, nanti kita akan menggunakan Expo Managed Workflow sebagai standar utama. Bukan karena kita malas, tetapi karena kita cerdas memilih alat yang memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan sakit kepala yang tidak perlu. Industri saat ini pun sudah bergeser. Banyak perusahaan besar migrasi ke Expo karena kemudahan maintenance jangka panjangnya. Menggunakan Expo berarti kita berdiri di atas bahu raksasa, memanfaatkan infrastruktur kelas dunia untuk membangun aplikasi kita sendiri. Mari kita memanfaatkan kaki tangan canggih ini untuk membangun sesuatu yang hebat. Terus yang keempat, environment setup strategi, miss and place, yaitu sebelum kita mulai memasak kode yang lezat, kita perlu melakukan miss and place. Istilah kuliner Prancis yang berarti menempatkan segalanya pada tempatnya. Dalam konteks programming, ini berarti menyiapkan development environment atau lingkungan kerja yang stabil agar kita tidak terganggu oleh error konfigurasi saat sedang asik coding. Komponen pertama dan terpenting yang harus diinstal adalah Node.js yang berfungsi sebagai mesin untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Pilihlah versi LTS Long Term Support karena versi ini adalah yang paling stabil dan didukung oleh mayoritas library di ekosistem React Native. Jangan tergiur menggunakan versi terbaru di Qron yang ganjil kecuali kamu siap menghadapi ketidakstabilan demi fitur eksperimental. Selanjutnya kita membutuhkan Git, sistem pengontrol versi yang bertindak sebagai save point atau mesin waktu untuk kode kita. Tanpa Git, satu kesalahan fatal bisa menghapus kerja kerasmu selama seminggu tanpa jejak. Dan itu adalah tragedi yang harus dihindari. Membiasakan diri melakukan commit, menyimpan perubahan secara rutin, bukan hanya best practice, tapi juga etika dasar dalam pekerjaan tim. Selain itu, untuk penggunaan macOS, disarankan menginstal Watchman, sebuah alat buatan Facebook yang bertugas memantau perubahan di file di hard drive. Watchman bekerja jauh lebih cepat daripada pemantau file standar, memastikan bahwa saat kamu menekan tombol save, simulator langsung bereaksi tanpa jeda yang menyebalkan. Pemilihan kode editor atau IDE juga sangat krusial dan standar industri saat ini jatuh pada Visual Studio Code. VS Code bukan sekedar editor teks, tetapi sebuah ekosistem yang bisa diperkuat dengan berbagai extension bermanfaat seperti C7+, Redux, React Native, Snippets untuk mempercepat pengertian, dan Prettier untuk merapikan kode secara otomatis. Mengkonfigurasi editor agar nyaman di mata. Pilih tema yang bagus dan efisien di jari adalah investasi waktu yang akan terbayar berkali-kali lipat.
Jangan lupa juga untuk menyiapkan terminal yang bagus, entah itu terminal bawaan, VS Code, atau terminal eksternal seperti iTerm atau Windows Terminal. Karena kita akan banyak mengetik perintah CLI, Command Line Interface. Meskipun kita akan menggunakan Xpogo di HP fisik, memiliki emulator Android di virtual device atau simulator iOS di laptop tetaplah penting untuk pengujian cepat. Simulator memungkinkan kita melihat bagaimana aplikasi berjalan di berbagai layar dan versi iOS yang berbeda tanpa perlu membeli 10 HP berbeda. Namun perlu diingat bahwa menjalankan emulator membutuhkan RAM yang besar minimal 8 GB, disarankan 16 GB. Jika jadi laptopmu mulai terasa seperti mau terbang, kipas berbunyi kencang, kembalilah menggunakan HP fisik. Keseimbangan antara pengguna simulator dan real face adalah kunci menjaga kesehatan laptop dan kewarasan developernya. Terus terakhir kita perlu memastikan akun Expo sudah dibuat dan terhubung melalui CLI di terminal kita. Melakukan npx expo login adalah langkah awal untuk menghubungkan lingkungan lokal kita dengan layanan Cloud Expo yang sudah dibahas sebelumnya. Pastikan juga jaringan internetmu stabil dan jika memungkinkan, berada di jaringan yang sama antara laptop dan HP untuk kelancaran proses tunneling data. Seringkali masalah aplikasi tidak mau connect disebutkan oleh hal seperti koneksi WiFi yang berbeda atau firewall yang terlalu agresif mengukir port komunikasi. Menyiapkan lingkungan kerja mungkin terasa membosankan dan teknis seperti menyusun kabel sebelum konser musik dimulai. Tapi ini adalah fondasi dari segalanya. Lingkungan yang rapuh akan menghasilkan frustasi yang tidak berujung. Sementara lingkungan yang robust membuat proses coding menjadi mengalir dan menyenangkan. Anggaplah proses instalasi ini sebagai ritual inisiasi seorang developer. Setelah kamu berhasil melewatinya, tidak ada lagi yang bisa menghentikanmu untuk berkarya. Sekarang pastikan semua lampu hijau menyala di terminalmu karena kita siap untuk meluncur. Yang kelima, React Native Life Cycle from Zero to Pixel. Pernahkah kamu bertanya apa yang sebenarnya terjadi dalam jeda waktu sepersekian detik antara saat kamu mengetuk ikon aplikasi hingga tampil pertama muncul? Memahami siklus hidup life cycle, inisialisasi aplikasi natif adalah kunci untuk mengoptimalkan performa awal startup time. Semuanya dimulai ketika sistem operasi Android atau iOS memohon aktif binary aplikasi ke dalam memori, mirip seperti menyalakan mesin mobile. Pada tahap awal ini, main thread, UI thread, aktif dan mulai menyiapkan wadah kosong, root view. Tepat aplikasi React Native akan digambarkan nantinya. Di saat yang sama, JavaScript Engine seperti Hermes atau JavaScript Core mulai dipanaskan dan disiapkan untuk mengeksekusi kode. Langkah kedua adalah pemuatan JS Bundle, yaitu satu file raksasa yang berisi seluruh kode JavaScript kita beserta semua library yang kita gunakan. Inilah mengapa ukuran aplikasi menjadi penting. Semakin besar kode kita, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat dan memparsing bundle ini. Disinilah JavaScript thread mulai bekerja keras membaca instruksi demi instruksi dan mulai mengeksekusi logika awal aplikasi. Jika kita menaruh terlalu banyak logika berat di fase inisialisasi, aplikasi akan terasa lambat terbuka atau menampilkan layar putih, white screen of need, terlalu lama. Karena itu, praktik terbaiknya adalah melakukan pemuatan data berat secara lazy atau belakangan setelah UI utama muncul. Setelah kode JS tereksekusi, dimulailah proses pembentukan pohon, di mana React mulai menyusun hierarki komponen virtual DOM. React akan menentukan komponen apa saja yang muncul pertama kali, apakah itu halaman login atau halaman home, beserta komponen anak-anaknya seperti tombol, teks, dan gambar. Terus informasi struktur ini kemudian dikirimkan via JSI di arsitektur baru ke sisi natif untuk diubah menjadi tampilan nyata. Sinilah sihir itu terjadi instruksi file view di JavaScript diterjemahkan menjadi vgroup di Android atau UI view di iOS. Proses ini disebut mounting, di mana komponen virtual akhirnya mewujud menjadi pixel yang bisa dilihat dan disentuh oleh pengguna. Setelah tampil, kita masuk ke phase tahap update atau render, yang merupakan siklus yang hidup yang akan berulang terus-menerus dalam aplikasi digunakan. Yang terakhir ini adalah phase unmounting, yaitu sebuah komponen dihapus dari layar. Misalnya ada pengguna berpindah di halaman home ke halaman setting. Pada phase ini sangat penting untuk melakukan
eh, Membersihkan app seperti mematikan timer, membatalkan request data yang belum selesai, atau berhenti mendengarkan sensor GPS. Jika kita lupa melakukan pembersihan, akan terjadi kebocoran memori leak, di mana aplikasi memakan RAM semakin besar lama-kelamaan hingga akhirnya crash karena kehabisan memori. Ini mirip seperti lupa mematikan keran air sebelum meninggalkan rumah. Awalnya tidak masalah, tapi lama-lama rumah bisa banjir. Memahami siklus hidup ini memberikan kita visi X-ray terhadap aplikasi yang kita buat. Kita tidak lagi melihat aplikasi sebagai kotak hitam misterius, melainkan serangkaian proses logis yang bisa diukur, diprediksi, dan dioptimalkan. Lanjut yang keenam yaitu integrasi keislaman dan spiritual bridge. Dalam mempelajari arsitektur React Native, kita menemukan bahwa inti kekuatannya terletak pada kemampuan menghubungkan dua dunia yang berbeda, JavaScript dan native, agar dapat bekerja sama menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Konsep teknologi ini sebenarnya memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Yaitu yang pertama, filosofi The Bridge dan Ta'aruf, saling mengenal. Relatif bekerja dengan karena adanya jembatan yang memungkinkan JavaScript eh, berkomunikasi dengan kode natif Android atau iOS. Tanpa jembatan ini, keduanya asing dan tidak bisa berinteraksi. Dalam Islam, Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling asing atau berkonflik, melainkan untuk saling mengenal, ta'aruf, atau berkolaborasi. Yaitu sama seperti React Native mendamaikan suku JavaScript dan suku JavaSwift untuk membangun aplikasi hebat. Seorang Muslim developer harus menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai potensi umat untuk kebaikan, bukan menjadi pemecah belah dalam masyarakat. Yang kedua, prinsip efisiensi dan owns right anywhere dan larangan mubazir. Salah satu alasan utama kita memilih React Native adalah efisiensi. Kita perlu membuang waktu dan biaya untuk menulis kode yang sama. Satu untuk Android, satu untuk iOS. Kita menghemat sumber daya ya, yaitu resource. Islam sangat membenci kesia-siaan, mubazir. Efisiensi waktu dan tenaga adalah bentuk syukur atas nikmat umur yang diberikan Allah. Dalam konteks coding, memiliki teknologi yang tepat seperti React Native untuk startup yang butuh cepat adalah bentuk pengamalan ayat ini. Kita tidak memboriskan umur dan complexity untuk hal yang bisa diselesaikan lebih cerdas. Yang ketiga, experiment, setup, dan konsep itken. Di bagian persiapan lingkungan kerja, kita belajar bahwa persiapan yang buruk akan menghasilkan error yang tidak berujung. Persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan aplikasi. Rasulullah SAW mengajarkan konsep itkon, yaitu melakukan pekerjaan dengan seprofesional dan serapi mungkin. Menyiapkan tools dengan benar, merapikan struktur folder, dan memastikan instalasi bersih bukan hanyalah soal teknis, tapi juga manifestasi dari itkon. Seorang muslim tidak bekerja salah-salan. Persiapan awalnya, setup, harus kokoh agar hasil akhirnya bermanfaat maksimal. Yang keenam, itu rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 1, The Philosophy of Bridge, yang membedah fondasi arsitektural React Native. Posisi unit React Native, the sweet spot. React Native berdiri di tengah spektrum pengembangan aplikasi. Native Swift, Kotlin, performa maksimal, tapi mahal dan butuh dua tim terpisah. Herbit, Ionic, Cordova, murah dan cepat, tapi hanya website yang menyebar web view sehingga performa sering lag. Terus React Native, cross-platform. Solusi jalan tengah terbaik menggunakan JavaScript untuk logika, tetapi membentangkan sistem operasi untuk merender komponen natif asli. Hasilnya adalah aplikasi yang terasa premium seperti natif dengan efisiensi kerja satu bahasa seperti web. Yang kedua, evolusi arsitektur dari kurir ke telekinesis, yaitu The Bricks Algen. Arsitektur lama mengandalkan jembatan di mana JavaScript dan natif berkomunikasi dengan saling kirim kesan desain serialisasi. Ini lambat dan sering macet saat banyak data lewat, menyebabkan blank space saat scroll cepat. CSI JavaScript Interface Neugen. Arsitektur modern menghapus jembatan JavaScript ini bisa memberikan referensi langsung ke memori native. C++. Komunikasi instannya dan sinkron ibarat punya kekuatan telekinesis untuk menyalakan lampu tanpa perlu mengirim surat keras ke server.
Ketiga, ekosistem Expo. Dalam pintas legal menggunakan Expo. Managed Workflow adalah standar modern, terutama untuk pemula dan tim yang ingin bergerak cepat. Tanpa ribet, Expo mengurus konfigurasi rumit Android atau iOS di balik layar. Expo Go aplikasi wadah untuk jalankan codingan di HP basic secara real-time tanpa perlu kompilasi buat laptop. Yes, Expo aplikasi yang service layanan cloud untuk menghubungi aplikasi IPK atau IP tanpa muncul laptop skip dewa. Persiapan lingkungan is and place. Kestabilan development environment adalah kunci. Itu Node.js, LTS, mesin utama JavaScript, pilih versi LTS agar stabil, Git, mesin waktu untuk kode, wajib untuk version control, VS Code, editor standar industri dengan ekstensi pendukung, Watchman Make, penjaga file agar perubahan kode terdeteksi instan. Siklus hidup life cycle aplikasi React Native tidak muncul begitu saja prosesnya. iOS memuat native binary, mesin JS memuat base bundle kode kita. Back Mission Pedodom, peta komponen. Instruksi dikirim ke sesi native untuk melakukan mounting, menggambar pixel UI ke layar. Memahami ini penting untuk mengoptimalkan waktu startup aplikasi. Uh, yang ke-8, evaluasi kompetensi, studi kasus dan analisis kritis. Soal pertama yaitu analisis arsitektur the bridge dan konsep efisiensi, skenario dan konteks sebuah startup Muslim trainer ingin membuat aplikasi e-commerce sederhana namun memaksa menggunakan animasi berat yang dikirimkan frame per frame dari JavaScript ke native lewat the bridge. Akibatnya, aplikasi mengalami lag parah dan baterai pengguna cepat habis. Tim pengembang berdebat, satu pihak ingin menulis ulang dengan native murni JavaScript yang memakan biaya 2 kali lipat. Pihak lain ingin direct native bingung memperbaikinya. Analisis di situasi di atas berdasarkan cara kerja Bridge natif. Mengapa pengiriman data animasi yang intensif melalui Bridge menyebabkan masalah pertama? Hubungkan analisis teknismu dengan prinsip larangan mubazir pemborosan sumber daya komputasi dan usulkan larangan mubazir teknis yang lebih efisien tanpa harus menulis ulang aplikasi ke nanti murni. Tujuan penilaian mengukur kemampuan mahasiswa buat layanan arsitektur 4. Yang kedua yaitu evaluasi keputusan teknologi dan prinsip arus, yaitu React Native bekerja dengan menyatukan dua dunia yang berbeda, JavaScript, logika bisnis, dan native Android iOS UI. Tanpa bridge yang kedua ini tidak saling mengenal dan dalam sebuah proyek tim. Terdapat developer web JS dan developer Android, polling yang saling mengalahkan karena bug pada modul kamera custom. Pertanyaannya, evolusi peran nanti sebagai penengah dalam konflik teknologi ini. Bagaimana arsitektur React Native sebenarnya mencerminkan konsep ta'aruf. Yang kedua ini, yang ketiga yaitu kreasi standar prosedur SOP, yaitu banyak pemula React Native menyerah di hari pertama karena gagal melakukan environment setup. Masalah pet versi jika salah atau Android Studio tidak terdeteksi. Mereka sering bekerja dengan setup yang salah jalan, yang menyebabkan masalah build fatal saat aplikasi hendak dirilis ke Play Store. Berdasarkan hadis tentang itikad, profesionalisme, ketuntasan dalam bekerja, rancangan sebuah checklist atau SOP, persiapan lingkungan kerja. Tujuannya yaitu mengukur kemampuan penciptaan C6, standar kerja yang baik, dan menghubungkan persiapan teknis dengan nilai spiritual. Yang keempat, analisis perbandingan native face cross-platform dan manajemen waktu. Seorang klien meminta aplikasi to-do list sederhana namun harus selesai dalam 2 minggu untuk iOS dan Android dengan anggaran terbatas. Klien bersikeras menggunakan Swift dan Kotlin terpisah karena mendengar isunya lebih cepat. Pertanyaannya, lakukan analisis komparatif cepat antara pendekatan native development versus React Native untuk kasus spesifik. Ini gunakan argumen learn on, sweat, anywhere, dan kaitkan dengan manajemen umur atau waktu dalam Islam.
untuk meyakinkan klien bahwa React Native adalah pilihan yang lebih maslahat atau untuk kasus ini. Terus yang kelima yaitu evaluasi evolusi arsitektur JSI dan konsep istilah. Dunia React Native sedang bergerak meninggalkan the old bridge menuju new arsitektur yang menggunakan JSI untuk komunikasi sinkron langsung C++. Perubahan ini memaksa developer untuk belajar untuk ulang dan migrasi kode lama. Sebagian developer merasa panas dan ingin bertahan di cara lama. Evaluasi ini mengapa perubahan arsitektur ini penting bagi keberlangsungan React Native? Hubungkan semangat pembaruan teknologi dengan konsep istilah. Baiklah, itu saja dari pembacaan pemrograman mobil saya. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.